Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Handphone Filmmaker. Dan siapa aja bisa bikin film walaupun bermodal HP dan perangkatnya ya tentu ya. Dan di episode kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengambil audio-audio penting ya, selain dialog tentu ya, di dalam sebuah film walaupun hanya bermodal handphone. Enter in more Handphone Filmmaker. Enter in more Handphone Filmmaker. Baik, saya akan sedikit menambah penjelasan dari konten-konten saya yang lain ya. Saya tidak akan menjelaskan misalnya merek apa, teknik apa yang digunakan. Saya langsung praktek saja, maaf ya, karena kontennya sudah saya jelaskan. Saya tidak mau mengulang-ulang. Ini hanya pemadatan dari informasi sebelumnya. Sini sudah ada contoh-contoh seperti ini, nanti saya akan bahas. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe, dan jika memang ini baik untuk teman-teman atau juga temannya teman-teman, silahkan share video ini ya. Dan saya sedang ada di taman, seperti biasanya saya sampaikan, saya juga bekerjasama dengan OneLuck. Kalau teman-teman suka tanaman hias, silahkan buka di shop.oneluck.com. Oke, langsung aja. Kalau di konten-konten sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai dialog, audio dialog ya, audio pada saat syuting ya, bukan pada saat editing ya. Itu ada audio dialog, ada Foley, ada ambience. Bagaimana sih cara mengambilnya? Kalau audio dialog sudah berkali-kali saya jelaskan, ini saya sedikit kulik aja ya. Intinya kalau dialog ya, apapun dialognya ya, mau dialog sendiri maupun bareng-bareng ya. Insya Allah nanti saya akan bikin konten kalau bikin audio bareng-bareng ya. Intinya dialog apapun itu harus paling menonjol, sehingga supaya paling menonjol berarti pada saat merekam sedekat mungkin dengan bibir. Baik itu menggunakan clip on maupun dengan cara menggunakan shotgun seperti ini. Biasanya kalau syuting-syuting suka begini ya, tapi yang penting nggak bocor aja. Nggak masuk ke dalam kamera ya, intinya jadi seperti ini ya posisinya. Kadang suka melihat mic seperti ini, baik menggunakan windshield ini untuk anti angin ya, ini untuk anti angin, sama seperti yang kecilnya seperti ini juga sama aja. Kalau teman-teman punya rezeki ini untuk HP bisa juga, kalau punya rezeki lebih yang ini, atau kalaupun salingnya nggak ada ya tetap menggunakan headset. Saya pernah bikin lagu juga cuma pakai headset HP ya, jadi aja Ramadan judulnya ya. Nah, judul lagunya Ramadan. Nah, sama aja, yang penting mic yang teman-teman miliki itu diletakkan paling dekat dengan bibir. Biasanya di sini diumpetin, tapi kalau film ya nggak boleh bocor kayak gini kelihatan. Pokoknya seolah-olah tidak ada mikrofonnya, atau tadi di atas. Baik itu menggunakan headset maupun menggunakan alat-alat seperti ini. Kalau pakai headset juga pakai tiangnya sedikit, taruh di atasnya juga bisa. Jadi seperti ini. Yang penting paling dekat dengan bibir supaya dialognya itu tebal, crisp, dan tidak terdampak oleh audio-audio yang lain. Kadang kalau saya nggak terlalu dekat dengan bibir, malah suara yang lain tuh, suara bebek, suara kambing, suara apa masuk ketimbang suara dialog yang kita butuhkan dalam film. Ini kan gambar untuk filmnya ya, jangan sampai dia bocor. Ini in frame, ada kabel-kabel gitu ya. Cuma kan karena ini contoh, sebisa mungkin karena saya sendirian juga. Ini kalau praktek benar-benar jangan sampai ada bocor istilahnya masuk kabel-kabel. Ya, nah ini biasanya sudah saya berkali-kali jelaskan. Ini kan mic-nya di sini, jadi teman-teman diinputin ke sini ya. Duh, saya lupa ada klip, harusnya pakai klip ya, tapi ya ini anggap aja saya cantolin ke sini. Ini sudah cukup sih ya. Posisi seperti itu. Ini posisinya jangan sampai di kamera yang kita bikin film ini masuk ya, kabelnya nggak kelihatan lah, buat nggak kelihatan. Oke, kamera standby, kamera rolling, and action. Hidup itu emang enakan jadi tumbuhan kali ya, pusing ngurusin hidup. Tuh, dari kecil sampai gede udah dirawat. Lagi sini Itu ya untuk dialog. Lebih detailnya bagaimana bang cara ininya bang, konfigurasi dengan ada di konten lain, silakan dijelajahi. Mau itu dialog, mau itu nanti kita bahas soal Foley, maupun pokoknya audio apapun, cara mengambilnya, alatnya bagaimana, ada di konten yang lain. Ini saya hanya menjabarkan lebih lanjut ya seperti itu. Jadi anggap teman-teman sudah menonton itu. Dialog seperti itu ya, sedekat mungkin dengan bibir. Bang susah bang, itulah syuting film. Jadi memang tantangannya adalah supaya audionya itu sedekat mungkin dengan bibir tanpa masuk ke kamera dan seolah-olah itu natural. Itu tantangannya seperti itu. Kalau teman-teman adanya HP, masukin HP-nya ke sini, headsetnya cumpetin ke sini. Pokoknya diumpetin, yang penting mic-nya sedekat mungkin dengan bibir si aktor. Dialog ya,
mengambil gambar seperti itu. Karena sering bertanya seperti itu, mungkin belum lihat konten saya yang lain, langsung komentar, ya nggak apa-apa sih, cuman maksudnya di konten yang lain itu sudah lebih detail soal alat, lebih ke spesifikasi teknis ya, segala macam. Yang kedua adalah Foley. Nah, untuk ngambil Foley ini sebenarnya sama aja sama kayak ngambil dialog. Bedanya yang direkam adalah bukan suara orang. Ya, contohnya seperti ini. Kalau teman-teman ada satu adegan misalnya menuangkan air dan mic-nya jauh seperti ini. Nah, ini mungkin tidak akan sejelas, sorry bahasa deh jadinya. Tidak akan sejelas ketimbang ini saya ada satu mic-nya kan bercabang ya. Saya dekatkan ke sini. Teman-teman bisa merasakan sendiri. Sorry ini copot. Semoga nggak kena air ya. Ini demi teman-teman saya melakukan agak sedikit ekstrim, tapi gambarnya gini karena saya sendirian, nggak ada tim ya. Kalau syuting tentu nggak cuma saya sendiri begini, agak ekstrim ya. Ini mic-nya didekatkan dengan lokasi suara yang kita ambil. Ini Foley ya. Jadi seperti ini. Tentu suaranya akan jauh berbeda. Nah, ini teman-teman contoh aja. Kadang misalnya saya menggunakan mic ini tapi saya menelan air misalnya gitu ya. Nah, itu tidak terdengar seperti ketika mic-nya saya taruh di sini. Nah, bedanya memang Foley sama dialog. Kalau dialog itu kan menyatu dengan adegan sehingga harus diumpetin. Kalau Foley itu kan yang penting dapat audionya aja. Jadi rekam audionya aja, diambil begini, direkam, ditelen airnya. Nah, ini sorry saya buru-buru. Kira-kira gambaran tekniknya seperti itu ya. Saya jadi banyak minum air. Jadi kalau Foley itu sedekat mungkin dengan objek. Kalau seandainya teman-teman ingin jejak langkah sama, jadi di follow aja, ikutin kakinya, plak ini kamera audio di sini. Tapi itu kan nggak perlu gambar, yang penting audionya terekam. Oke, ini sebenarnya saya sakat, cuma saya langsungin aja, nanti bisa beberapa file. Itu contoh saya ambil Foley ya. Nah, ini kita buka. Kita ambil suara. Gimana caranya nih? Semoga nggak kesiram. Ya, biar dekat. Ya, mikrofonnya di sini ya. Ini kita buka di sini. Jadi suaranya lebih dekat. Oke. Ya. Ada pertanyaan, Bang, kalau seandainya audionya tuh bagi apa sih? MP3, WAV atau apa? Intinya gini, kalau teman-teman mau mendapatkan kualitas terbaik, tentu harus digunakan format terbaik. Biasanya saya menggunakan WAV, bukan MP3. Kalau udah nggak ada lagi sama sekali hanya untuk di YouTube, saya mungkin ya udah MP3 karena nggak terlalu berasa. Tapi kalau semakin profesional pasti WAV, yang lossless lah ibaratnya seperti itu audionya. Nah, bedanya sama dialog dan yang lain, biasanya kalau dialog atau sound effect dari Foley seperti ini biasanya menggunakan audio yang mono. Ya. Mono bukan stereo karena supaya lebih tebal fokus audionya. Tapi kalau seandainya nanti kita masuk ke audio berikutnya yaitu ambience, ini bisa stereo karena pengen wide-nya terasa. Karena ambience pada saat editing ditaruh di untuk wide surround sound itu kan biasanya pakai audio ambience salah satunya. Kayak gitu ya. Jadi kebayang ya mengambil audio Foley itu seperti apa. Nah, Foley bisa juga menggunakan mic seperti ini. Jadi tergantung gear yang teman-teman punya. Intinya adalah sedekat mungkin dengan objek suara yang ingin kita ambil. Kalau dialog, karena dia harus in frame, satu frame, kadang-kadang satukan dengan gambar, itu diumpetin mic-nya. Tapi kalau seandainya untuk Foley, ambience itu kan terpisah audionya aja, nggak usah berpikir adegan, nggak apa-apa. Cuma sebisa mungkin itu realistis. Jangan sampai diambil terpisah, dia teguknya satu kali, teguknya 3 kali, audionya cuma jeglek 2 kali. Jadi benar-benar diperhatikan kebutuhan untuk Foley. Jejak langkahnya juga temponya diatur. Ya, misalnya dia melangkahnya pelan atau cepat. Jadi jangan tidak nyambung gitu antara satu harusnya jalannya tek 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 tiba-tiba tek tek tek. Nah, itu kan jadi tidak pas. Nah, itulah tantangan dalam membuat audio. Kalau teman-teman melihat
film Hollywood banyak tuh cara-cara membuat audio-audio yang dimasukkan ke dalam film untuk membuat itu semakin realistis atau semakin fokus kemana yang ingin ditonjolkan. Kalau film horor, jejak langkah, suara jangkrik misalnya gitu, atau suara desahan nafas yang berdebar-debar. Nah, itu salah satunya tekniknya seperti itu. Pada saat mengambil gambar, itu tidak tercapture karena biasanya kamera jauh atau mic-nya agak jauh. Nah, tapi untuk mendapatkan itu, teknik Foley lah yang dilakukan. Yang terakhir, ambience. Ambience itu menjadi penting. Kenapa ambience penting? Karena biasanya pada saat kita merekam audio dialog, itu kan kadang-kadang dia cut to cut. Lihat konten saya lainnya soal cut to cut dan segala macam ya. Itu kadang-kadang ada yang terpotong-potong, jadi ada suara tipis gitu ya. Itu suara asli noise-nya dari si mikrofon itu ada, tiba-tiba dipotong kayak ada tep. Kalau seandainya suaranya speakernya cuma dari HP nggak kerasa, tapi kalau pakai headset yang bagus atau suara speaker yang besar itu kerasa tuh tek. Ada jumping dari potongan-potongan itu. Selain menggunakan teknik yang sudah saya jelaskan yaitu J-cut atau L-cut atau crossfade dan segala macam, ini juga diperlukan untuk menambal gap yang ada di dalamnya. Misalnya gini, saya adegan dari sini ya, saya bingung dengan negara ini. Kemudian kamera dari sini, tiba-tiba dari sini, negara ini tuh tidak jelas. Misalnya kayak gitu ya, dari kamera dari sini. Atau mungkin kalimatnya gini, saya bingung dengan negara ini. Negara itu tidak jelas. Nyambung, saya bingung dengan negara ini, gitu aja deh yang diambil ya. Saya bingung dengan negara ini, misalnya kayak gitu ya. Ketika dipotong, otomatis ada dua audio kan, dua audio disatukan jebret. Mungkin ada satu sini agak sedikit noise dari kamera sini, dari audio dari sini nggak terlalu noise, jadi jumping. Kemudian ini diatur sedemikian rupa dengan teknik yang sudah dijelaskan kemarin di konten-konten yang lain. Ambience ini ditambal plot, jadi seolah-olah dia satu audio yang lurus. Ya, ini yang potongan cut footage 1, footage 2, kemudian di bawahnya audionya ditambah lagi pakai ambience selain menambah nuansa dari asli dari keadaan sekitar yang ingin kita menambah visual kita dalam film, itu juga membuat tidak ada gap-gap. Karena ketika ngomongin film nih, nanti ketika ditonton di layar lebar itu tidak boleh terjadi ya tek karena itu akan kerasa di speaker besar atau pakai headset yang langsung ke kuping itu akan kerasa. Nah, itulah ambience. Nah, gimana cara ngambil ambience? Ngambil ambience sama aja dengan teknik audio yang lainnya, ya. Ambience itu bisa diambil pada saat syuting berlangsung, kemudian ada sound recordist asistennya bisa mengambil ambience yang lain. Biasanya ada yang khusus merekam dialog, ada yang biasanya pakai boomer begini jauh itu ngambil ambience-nya bisa. Atau bisa juga terpisah kalau memang itu tidak tergantung kebutuhan terpisah. Biasanya kalau teknik saya untuk ngambil ambience ini, misalnya ingin suara angin sekitar atau suara burung-burungnya, suara asli kayak gini lah, suara asli seperti ini, saya biasanya mengambil saya suruh diam ya, kemudian saya diamkan aja begini, paling nggak ada 5 audio yang saya rekam dan masing-masing paling nggak 1 menit saya diemin gitu, tapi semua nggak ada yang ngobrol, jadi asli clean. Nanti untuk tambelan pada saat editing, sebenarnya semua audio juga sama, makanya ketika sutradara bilang sebelum bilang action, silent gitu, kamera, standby, silent, roll, and action. Kenapa? Karena supaya suara-suara yang tidak dibutuhkan dalam film itu tidak masuk. Seperti itu ya. Udah jelas dong. Ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang pernah bertanya gimana dong rekam ini, rekam itu. Nah, itu saya udah contohkan tadi dengan cara meminum air, kemudian ambience juga saya udah jelaskan, dialog juga berkali-kali saya jelaskan. Semoga dengan 3 teknik ini teman-teman mendapatkan gambaran ketika berpraktek. Langsung praktek, jadi jangan ditunda-tunda untuk praktek. Gagal sampai berhasil itu butuh proses gitu ya. Itu dulu, jangan lupa like and subscribe dan bagikan channel ini jika memang dirasa baik untuk teman-teman atau temannya, circle-nya teman-teman. Ya, kalau ada komentar silakan, kritik silakan, tapi dengan kalimat yang santun. Dengan kalimat yang santun pasti saya senang nih ngebalesnya, dan selama saya juga punya kapasitas menjawabnya. Tapi jangan buru-buru minta dibalas ya, kadang kita punya kesibukan yang nggak mungkin setiap ada masuk komentar langsung saya balas, tapi insya Allah semuanya saya balas. Ya, sejauh ini saya balas semuanya walaupun tidak dalam waktu yang cepat, dalam waktu seketika gitu saya balas, seperti itu ya. Banyak juga konten-konten menarik yang lain di channel ini, silahkan disaksikan. Sampel-sampelnya apa, web series, vlog, kemudian
film pendek ya, atau mungkin lagu, musik, atau tips jalan-jalan, itu banyak ada di channel ini, silahkan dijelajahi. Jadi jelajahi dulu, dilihat, dan saya sudah membuatkan playlist berdasarkan kategori. Jadi jangan cuma lihat di videonya ya, kadang-kadang kan buka home video, lihatnya di playlist, karena di playlist itu udah dikategorisasi kebutuhan teman-teman. Kayak handphone filmmaker ini udah satu playlist khusus, yaitu handphone filmmaker ya. Selamat berkarya, jangan pernah merasa kecil hati dengan yang kita punya saat ini ya. Kalau teman-teman adanya tadi headset, itu tekniknya sama, alat yang beda. Yang menentukan kualitas seseorang itu bisa berkarya dengan baik itulah proses ya, tentu ya. Dan tidak ditentukan oleh gear yang kita gunakan, tetapi skill ya. Bukan gear tapi skill. Gear itu alat ya, tapi skill. Gimana dengan alat yang ada, seadanya kita bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin ya, paling tidak mendekati yang profesional. Semangat berkarya bersama Interimo di Handphone Filmmaker. Siapa aja bisa bikin film walaupun bermodal handphone.